semuanya, nama saya Rafael Rangga dari kelas 12 mesin 2. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu bagaimana sikap kalian sebagai generasi muda milenial menghadapi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Generasi milenial, mungkin sudah tidak asing lagi ya, generasi milenial. Di zaman yang semuanya sudah serba menggunakan teknologi ini, terutama pada bidang komunikasi dan informasi, sudah sangat melekat pada aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Komunikasi sangat penting fungsinya untuk manusia. Karena dengan adanya komunikasi, manusia dapat menyampaikan apa yang ada dalam pikiran maupun hati, baik secara langsung atau tidak langsung. Dengan berkomunikasi secara tidak langsung juga, manusia dapat mengetahui dunia di sekitarnya yang belum diketahuinya. Untuk dapat berinteraksi, berhubungan, dan bersosialisasi manusia dengan yang lainnya, maka dibutuhkan sebuah alat komunikasi. Alat komunikasi sangat dibutuhkan terutama di saat manusia saling berada di tempat yang berjauhan atau keadaan di mana manusia tidak dapat berinteraksi secara langsung. Dan hal ini juga berlaku bagi para remaja dan pemuda. Next. Perusahaan telekomunikasi dan jaringan multinasional yang bernama Ericsson menggolongkan berdasarkan tahun akhir dan awal. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 hingga 1990 atau pada awal tahun 2000-an dan seterusnya. Ericsson juga mencatat hingga tahun 2011 silam hanya ada sekitar 7% remaja berusia 16-19 tahun yang menonton melalui video YouTube. Next. Rata-rata mereka menghabiskan waktu di depan layar perangkat mobile sekitar 3 jam sehari. Angka tersebut melambung 4 tahun kemudian menjadi 20% dan akan terus meningkat di setiap tahunnya. Next. Oke. Teknologi juga membuat para generasi internet sebut mengandalkan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube sebagai tempat mendapatkan informasi. Saat ini media sosial juga telah menjadi platform pelaporan dan sumber utama bagi masyarakat. Tren tersebut sudah terbukti melalui beberapa peristiwa penting seperti banjir bandang. Ada ya di foto ya, banjir bandang bisa dilihat, gempa bumi menyebabkan kehancuran, dan teror bom. Masyarakat benar-benar mengandalkan media sosial untuk mendapatkan informasi terkini dari sebuah peristiwa. Next. Berikut adalah dampak positif di era digital. Yaitu yang pertama, memberi kemudahan untuk mendapatkan layanan tertentu lewat jarak jauh, misalkan berbelanja. Ya, banyak sekarang platform-platform yang mungkin kalian juga akses ya untuk berbelanja online, dan itu lebih mudah. Pesan tiket kereta online juga ada, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menghemat waktu, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Ya benar, bisa menghemat waktu kalian agar tidak, untuk saat ini ya, tidak diperanakan keluar, jadi bisa beli online saja. Selanjutnya yaitu kemudahan untuk mencari dan mendapat informasi melalui akses internet. Ya betul, ini lebih mudah, kalian juga pasti merasakan ada kejadian apa kalian bisa lihat di internet langsung. Nah, selanjutnya dapat dijadikan sarana hiburan, misalnya mengakses media sosial ataupun streaming film dan musik. Nah, ini juga bisa pada saat belajar kita mendengarkan musik lewat internet, lewat YouTube juga bisa. Kalau di sini ada dampak positifnya, pasti ada dampak negatifnya, ada plus minusnya. Dampak negatifnya yaitu cenderung malas pasti.
Pola generasi Y pada komunikasi ini sangat terbuka dibanding generasi sebelumnya, memakai media sosial yang fanatik. Menurut penelitian menunjukkan bahwa generasi milenial cenderung malas untuk memvalidasi kebenaran berita yang mereka terima dan cenderung menerima informasi dari satu sumber, yaitu media sosial. Ini tidak mau mencari sumber lain ya, kan kita tidak tahu itu berita hoax atau bener atau asli ya. Terus selanjutnya yaitu yang tingkah lakunya tidak kenal sopan. Pengaruh dampak modernisasi ini bisa dilihat dari sikap atau tingkah laku. Ya, banyak generasi ini yang tingkah lakunya tidak kenal sopan santun dan cenderung cuek juga. Tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan. Karena di era modernisasi ini menganut kebebasan dan keterbukaan sehingga mereka bertindak sesuka hati. Jadi jangan asal main ya, Terus juga mengikuti budaya luar negeri sehingga melupakan budaya sendiri, yaitu lifestyle masyarakat khususnya generasi ini baik dalam bentuk nilai perilaku hingga hobi seperti musik dan olahraga dari negara luar susah dibendung tuh. Yang ini udah saya dapat informasi, dimulai dari cara berpakaian, apalagi kini sedang maraknya K-pop, sehingga banyak orang berlomba-lomba berpakaian, berdandan dari ujung kepala sampai ujung kaki ala artis Korea. Mereka pun juga menggunakan pakaian yang minim. Tuh, ini juga jangan ditiru ini. Rambut dicat warna-warni dengan mengikuti trending yang ada, padahal cara berpakaian seperti itu tidak sesuai dengan kebudayaan negara kita sendiri. Lalu, jika pengaruhnya tersebut dibiarkan, mau jadi apa generasi kita? Moral generasi bangsa bisa menjadi rusak. Timbul tindakan anarkis antara golongan muda, hubungannya dengan nilai nasionalisme akan berkurang karena tidak ada rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri dan tidak ada lagi rasa peduli terhadap masyarakat pada generasi milenial dan penerus generasi masa depan bangsa. Tuh kan, jadi generasi milenial juga apa harus Pancasila, UUD itu harus apa ya. Udah sampai kata terakhir saya nih, sebagai generasi penerus bangsa, generasi milenial di Indonesia tidak boleh kalah dalam persaingan dengan anak-anak muda dari negara lain. Pendidikan yang tinggi saja tidak cukup, nah itu pasti. Tetapi anak muda Indonesia zaman now harus dibekali dengan soft skill yang baik, menjadi pribadi yang kreatif, aktif, dan inovatif. Tentu harus dimiliki dalam jiwa anak muda di generasi milenial ini. Itu wajib, itu harus kreatif, aktif, dan inovatif. Jangan sampai tidak ada dalam diri kalian. Itu adalah syarat utama bagi generasi milenial untuk dapat bersaing menghadapi berbagai tantangan di dunia yang semakin dinamis ini. Nah, mungkin dari saya segitu aja ya. Ambil pesan-pesan yang baik saja, yang tidak baik silakan dibuang. Kita sebagai generasi milenial harus tetap aktif di masyarakat maupun di sekolah. Oke, terima kasih untuk semuanya. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, shalom, namo buddhaya.